Selamat pagi saudaraku semua, jemaat GKA Kebenaran yang berada di rumah. Saya sekeluarga menyampaikan salam hormat dan kasih. Tetap semangat beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita ibadah pada pagi hari ini, kita akan mulai bersama-sama. Saya mohon bangkit berdiri. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya, dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Marilah kita datang kepada Allah dengan pujian PPK nomor 8, Puji Tuhan yang Maha Kuasa. Berdoa menyerahkan ibadah pada pagi hari ini ke tangan kuasa Tuhan Yesus. Allah yang disembah Abraham, Allah yang disembah Ishak, Allah yang disembah oleh Yakub, Allah yang kami sembah di dalam nama Putramu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Pagi hari ini kami mengucap syukur kehadirat Tuhan Yesus atas anugerah dan perlindungan Tuhan. Kami boleh beribadah di rumah bersama keluarga pemberian Tuhan Yesus dengan semangat dan penuh ucapan syukur. Walaupun situasi Indonesia baru dilanda wabah corona, Tuhan Yesus kami mohon, Roh-Mu yang suci yang diam di dalam hati anak-anak-Mu yang percaya, mendorong, memberi semangat, dan memimpin dalam ibadah keluarga dengan sungguh-sungguh dan benar sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus kehendaki. Kami menyerahkan ibadah ini Tuhan dari awal sampai akhirnya hanya ke tangan kuasa Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saya persilahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Kita akan memuji Tuhan dan mengagungkan nama Tuhan dengan pujian PPK nomor 13, Puji Allah. Karena kasih-Nya
dosa kesalahan kita yang sudah kita perbuat selama 1 minggu, baik kita sengaja maupun tidak. Mari Bapak Ibu Saudara semua, kita mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan Yesus. Dengan doa pengakuan dosa, saya akan memimpin di dalam doa. Tuhan Yesus, Engkaulah Allah yang sudah mengampuni dan menebus dosa kami. Engkaulah Allah yang sudah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada kami. Tetapi kami menyadari, kami tidak dapat melaksanakan kasih-Mu, perintah-Mu dengan baik dan benar. Kami masih melakukan keinginan hati dan keinginan daging kami, yang kadangkala menyakitkan hati Tuhan. Maka dari itu Tuhan, ampuni segala dosa kami. Ajar kami untuk tetap mengikuti segala perintah Tuhan Yesus dengan setia dan jujur. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang Maha Pengampun, kami mohon ampun. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan mendengarkan berita anugerah. Mari kita terima berita sukacita yang dianugerahkan kepada kita, yang demikian bunyinya. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Mari kita meresponi berita anugerah dengan melakukan petunjuk hidup baru, sebagaimana tertulis dalam kitab Ibrani, pasal 10 ayat 23 yang demikian bunyinya. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Marilah kita responi berita anugerah dan petunjuk hidup baru dengan pujian PPK nomor 184, Ku Mau Serupa Yesus. Serupa Yesus yang mulia, inilah doa dan harapan. Ku mau sampaikan kekayaanku untuk dapatkan Yesus Kristus. Yesus ku rindu serupa Dikau, Yesus yang mulia serupa Dikau, serupa manismu, serupa setiamu. Dalam hatiku rupakan Kau. Ku mau serupa-Mu yang lemah lembut, penuhlah rahmat pengasihan, selalu menolong yang tawar hati, serta mencari yang berdosa. Yesus ku rindu serupa Dikau, Yesus yang serupa Dikau, serupa manismu, serupa setiamu. Dalam hatiku rupakan Kau. Bersama dengan umat kudus Allah sepanjang abad, marilah kita mengikrarkan iman kita yang demikian bunyinya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin.
Silakan duduk kembali sebelum merenungkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita dengan pujian PPK nomor 82, Ku tahu Alkitab sungguh benar. Kita akan berdoa bersama-sama. Terpujilah namamu ya Tuhan, kekal selama-lamanya. Puji dan syukur kami haturkan kepadamu. Engkau yang berdaulat atas sekalian alam, juga kami orang-orang pilihan, datang bersujud di hadapan Tuhan. Tidak ada Allah lain yang maha kuasa, yang sanggup menolong kami, baik di dalam dunia ini maupun nanti di surga. Allah kami Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini ke dalam kuasa dan pertolongan Tuhan. Bersabda dan berfirmanlah Engkau kepada kami sekalian, kami siap mendengarkannya. Oleh karena segala doa, penyerahan, penyembahan, serta ucapan syukur kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan Yesus Kristus. Doa ini kami minta. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya? Saya mengharap saudara sekalian dalam keadaan damai sejahtera, dalam keadaan bahagia sukacita, oleh karena diiringi dan dinaungi oleh Allah. Pagi hari ini kita masih membahas pengakuan iman rasuli atau PIR. Minggu yang lalu diingatkan, percaya bukan sekedar mengakui adanya Tuhan, menjadi orang beragama atau beribadah, tetapi lebih dari itu
mempercayai firman Tuhan dan mempraktekkan di dalam hidup sehari-hari dalam dunia. Sekalipun itu tidak gampang, namun harus dilakukan. Sehingga iman kita bertumbuh. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, arahan yang diambil dari surat Efesus pasal 4 ayat 32, demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus menasihati kepada jemaat Efesus sebagai manusia baru. Jemaat Efesus sebagai manusia baru tidak boleh hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, yaitu hidup penuh kelicikan untuk kepentingan diri. Seharusnya mengenakan manusia baru dalam kebenaran dan kekudusan. Efesus pasal 2 ayat 10 nasihatnya, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sedangkan pasal 4 ayat 23 sampai 24 berkata, supaya kamu diperbarui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saudaraku, doktrin mengenai kristologi atau ajaran mengenai Kristus paling ditentang dibandingkan ajaran yang lain. Itu sudah terjadi sejak dahulu sampai sekarang hari ini. Saudara, sejak zaman kekekalan Allah telah memilih keturunan Adam untuk diselamatkan melalui penebusan Tuhan Yesus Kristus. Ini merupakan inti dari kekristenan. Ini merupakan inti dari kekristenan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Efesus pasal 1 ayat 4. Jadi tema pada pagi hari ini, aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Apakah maksudnya? Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Jawabnya adalah Yesus adalah Kristus, menjadi jembatan bagi Allah dan manusia. Yesus adalah Kristus, itu menjadi jembatan bagi Allah dan manusia. Ketika manusia diciptakan oleh Allah segambar dengannya, tetapi gambar itu menjadi rusak karena dosa yang dilakukan oleh manusia. Allah yang kudus terpisah dari manusia yang kotor dan menjijikkan. Karena dosa tersebut hanya tangisan dan cerita saja, dan tidak mungkin mendekati Allah. Padahal manusia itu membutuhkan pertolongan Allah. Oleh sebab itu, ajaran kristologi adalah jawaban
dari kebutuhan manusia. Doktrin Kristologi adalah jawaban dari kebutuhan utama manusia. Kristus artinya yang diurapi. Tuhan Yesus satu-satunya yang dipilih oleh Allah. Oleh Allah Bapa sebagai jembatan antara yang kudus dan manusia yang berdosa. Adam yang pertama sebelum jatuh ke dalam dosa, dia mampu dalam renungan khotbah pagi ini dapat disebut sebagai atau secara implisit. Jadi Adam pertama sebelum jatuh ke dalam dosa secara implisit sebagai nabi karena dapat menafsirkan firman Allah. Hidupnya belum dicemari oleh dosa, masih suci, masih kudus di hadapan Tuhan. Sehingga ya secara implisit itu sebagai nabi oleh karena dapat menafsirkan firman Tuhan. Sebagai iman karena dapat mempersembahkan hidupnya kepada Allah. Hidupnya suci, berkenan kepada Allah, itu layak dipersembahkan kepada Tuhan. Dan juga secara implisit dia sebagai raja. Artinya dia menguasai segala ciptaan Allah, memelihara ciptaan Allah. Namun Adam yang pertama ini gagal. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Kristus sebagai Adam yang kedua. 1 Korintus pasal 15:45. Dalam sejarah perjanjian lama yang biasa diurapi itu nabi. Raja-raja pasal 19 ayat 16. Yang diurapi adalah para imam. Keluaran pasal 29. Hakim-hakim 9 ayat 8 dan lain-lain. Dalam perjanjian lama yang biasa diurapi itu adalah raja. Ini bisa kita lihat di dalam 1 Samuel pasal 24 10. Tentu saja banyak ayat-ayat lain. Ini yang saya tuliskan di dalam renungan pada pagi hari ini hanya sebagian saja. Saudaraku, ketiga jabatan oleh Kristus dipegang sejak kekekalan. Jadi ketiga jabatan nabi, imam, raja itu dipegang oleh Kristus sejak kekekalan. Namun secara historis pengurapannya terjadi dalam perjanjian baru. Ia diteguhkan dalam baptisan. Banyak ayat di situ, Matius 3:16, Markus 1:10, Lukas 3:22, Yohanes 1:32. Firman Tuhan berkata, Kristus rela mati sebagai jalan pendamaian bagi Allah dan manusia yang berdosa. 1 Korintus pasal 15 ayat 22 berkata, karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan dalam persekutuan dengan Kristus. Lagi, karena seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, semua manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Jadi setiap orang yang mengaku Yesus sebagai Allah dan Juru Selamat itu dipulihkan kembali hubungan dengan Tuhan. Artinya Allah memulihkan persekutuan kembali melalui korban Yesus Kristus. Jabatan Kristus. Jadi kejatuhan manusia mengakibatkan keterpisahan
Tetapi sebelum manusia jatuh dalam dosa, merupakan kesatuan yang utuh. Contoh, Adam tadi secara implisit, dia sebagai raja, dia sebagai imam, dan dia sebagai nabi. Kristus memegang jabatan tersebut. Sebagai nabi, seperti Musa. Jadi ini menggenapi Ulangan pasal 18 ayat 50, ayat 15 sampai 20 yang berkata, di tengah-tengahmu akan muncul seorang nabi yang seperti engkau. Jadi nabi seperti Musa. Ciri-ciri khusus yang terjadi di dalam Musa. Bukan seperti manusia biasa. Jadi yang seperti Musa. Jadi ciri khusus di dalam Nabi Musa digenapi di dalam Yesus Kristus. Jadi Tuhan itu sudah menggenapi janjinya melalui Kristus sebagai nabi. Yang kedua sebagai imam. Sebagai imam selama-lamanya. Itu bisa kita baca di dalam Mazmur 110 ayat 4. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap tahun orang-orang di dalam perjanjian lama itu mengadakan korban penebus dosa. Diulangi setiap tahun. Tetapi korban Tuhan Yesus terjadi satu kali selama-lamanya bagi orang-orang percaya. Kedua sebagai raja. Sebagai Raja Agung yang memerintah selama-lamanya. Itu dijanjikan kepada Raja Daud. Tapi bagaimana isu terjadi? Raja Daud meninggal, lalu meninggal, dan keturunan yang lain meninggal. Siapa yang dinubuatkan? Maka di dalam firman Tuhan, apa yang dijanjikan Allah, Kristus sebagai Raja yang kekal selama-lamanya adalah di dalam Yesus Kristus. Dia mati, disalibkan, tapi pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati, kembali ke surga. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Kristus sebagai nabi menyatakan kehendak Allah dengan menyatakan keselamatan bagi kita melalui firman dan rohnya. Kristus sebagai imam yang mempersembahkan dirinya sebagai korban sekali untuk selamanya, untuk pendamaian antara Allah dengan manusia yang berdosa. Kristus sebagai raja yang menaklukkan kita demi dirinya sendiri, memerintah dan membela kita. Oleh sebab itu, dalam ketiga jabatan dia menjadi kepala dan juru selamat bagi gereja. Oleh sebab itu orang Kristen harus menyembah dengan sungguh-sungguh, harus menghormati dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupan di mana saja. Yang kedua, Yesus anaknya yang tunggal. Yesus adalah anaknya yang tunggal. Kalau di dalam perjanjian lama itu disebut Mesias atau Mesianik dalam bahasa Ibrani. Sedangkan di dalam perjanjian baru disebut Kristus itu dalam bahasa Yunani. Adalah ahli waris dan wakil Allah. Ini berhubungan dengan Trinitas atau Tritunggal. Yaitu pribadi yang kedua dari Allah Tritunggal. Matius 11 ayat 27 berkata, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal Allah selain Bapa, dan tidak ada seorang pun mengenal Bapa selain Anak, dan orang kepadanya Anak itu berkenan menyatakannya. Keberadaannya menunjuk pada Anak Allah yang kekal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berhubungan dengan kelahirannya yang supranatural. Lukas pasal 1 ayat 35 berkata, jawab malaikat itu kepadanya,
Roh Kudus akan turun atasmu. Dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak akan dilahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Yohanes 1 ayat 13 berkata, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi Kristus dihubungkan dengan kelahirannya yang supranatural. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang dilahirkan seperti Kristus. Kristus lahir tanpa dosa. Bukan karena manusia, tetapi oleh karena Allah Roh Kudus. Dan kebutuhan sebagai anak Allah diterapkan pada orang-orang percaya. Keluaran pasal 4 ayat 22 berkata, maka engkau harus berkata kepada Fir'aun, beginilah firman Tuhan Israel, ialah anakku yang sulung. 2 Korintus 6 ayat 18 berkata, dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku. Lagi-lagi dan anak-anakku perempuan. Demikian firman Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita orang-orang percaya disebut anak-anak Allah. Adopsi. Kalau ada orang yang tidak memiliki anak, kemudian untuk mendapatkan anak bisa mengangkat anak dari orang lain secara hukum, dan setelah disahkan di dalam pengadilan, maka anak angkat tadi menjadi anak yang sah dan menjadi satu keluarga, kemudian berhak untuk mendapat warisan dari orang yang mengangkat. Demikian orang-orang Kristen adalah anak-anak Allah, diadopsi oleh Tuhan melalui kematian Tuhan Yesus Kristus, sehingga orang-orang percaya, orang-orang Kristen berhak mendapat warisan kerajaan surga. Jadi surga itu bagi orang-orang percaya adalah anugerah pemberian Tuhan, dan manusia berdosa tidak mampu. Kecuali Allah yang memberikan, kecuali Allah yang menganugerahkan. Anak Allah datang mendamaikan kita dengan Allah. Bagaimana dengan kita yang dikaruniai sebagai anak-anak Allah? Dapatkah kita membawa kedamaian kepada sesama? Atau sebaliknya justru menghasut sama untuk kepentingan pribadi, bukan untuk pelayanan? Matius 5 ayat 8 berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita. Yesus adalah Kristus yang pertama. Yang kedua, Yesus adalah anak Allah yang tunggal. Dan yang ketiga, Yesus adalah Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus adalah Tuhan. Dalam perjanjian lama ditulis dalam Septuaginta, arti Tuhan itu pemilik. Jadi setara di dalam kitab perjanjian lama sebagai Yehova, pengganti nama Adonai. Yosua 3:11 berkata, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Mazmur 97 ayat 5. Gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan seluruh bumi. Dalam perjanjian baru, Tuhan itu kurios. Itu artinya sebagai sapaan yang terhormat,
Matius 20 ayat 33. Jadi sapaan, penghormatan kepada seseorang itu kurios. Kemudian sebagai pemilik, Matius 24 ayat 42. Kemudian yang ketiga sebagai otoritas yang tertinggi, Markus pasal 12 ayat 36 sampai 37, Kisah Para Rasul ayat 2 ayat 36. Filipi 2 ayat 11 berkata, dan segala lidah mengaku Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus itu merupakan yang terpenting bagi kita karena dia adalah segala-galanya dia miliki. Dialah pemilik dunia dan surga. Maka kita harus menghormati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada seorang yang mati atau kematian sang miliarder namanya Antonio Vieira Monteiro, Presiden Santander Bank Portugal, meninggal karena COVID-19 sepulang dari Italia. Yang jadi perhatikan bukan kematiannya, tapi justru tulisan putrinya di media sosial, yaitu sebagai berikut. Kami sekeluarga kaya raya, tapi ayahku meninggal seorang diri. Sulit bernapas seperti tertekik karena mencari sesuatu yang gratis dan tanpa biaya, yaitu udara. Sedangkan harta yang dikumpulkannya ternyata tidak bisa membantunya. Bahkan ditinggalkannya begitu saja. Bagi sebagian orang, tulisan ini dianggap sekedar keluhan si anak yang lagi kalut ditinggalkan ayahnya. Tetapi sesungguhnya ini merupakan pesan yang berharga. Apa artinya bergelimang dengan harta, jabatan, kekuasaan, jika aja menjemput semua itu tak bisa menyelamatkan? Mencari udara gratis saja tidak bisa. Sesungguhnya betapa lemah, rapuhnya kehidupan manusia itu. Saudara-saudara sekalian, setiap kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli atau PIT, kita sedang mengaku Yesus Kristus anak Allah yang tunggal. Satu-satunya Tuhan, tidak ada Tuhan yang lain. Sebagai pengantara, manusia bisa datang kepada Allah Bapa, bisa masuk ke surga hanya melalui pengantara Yesus Kristus. Pendamai, manusia itu seteru Allah ketika manusia berdosa. Dan manusia selalu memusuhi Allah, selalu melawan Allah. Tapi kedatangan Kristus Mesias itu menjadi pendamai. Dia rela mati bagi kita orang berdosa, hingga kita diizinkan untuk kembali kepada Allah yang benar, kepada Allah yang suci. Hanya pendamaian melalui Yesus Kristus. Tidak ada pendamaian yang lain, usaha, amal. Tidak mungkin mampu manusia untuk membawa kepada Allah yang benar, pada surga yang sudah disediakan. Surga yang kekal, surga yang indah. Namun manusia tidak mampu, kecuali didamaikan oleh Yesus Kristus yang telah mati 2000 tahun yang lalu di Bukit Golgota. Penguasa, Kristus itu penguasa. Bahkan pemerintah Indonesia, menurut Roma 13 ayat 1 dikatakan, tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, pemerintah berasal dari Allah, dunia berasal dari Allah. Itulah sebabnya di dalam Matius 28 ayat 16, aku telah diberi kuasa baik di surga dan di bumi. Oh, saudaraku yang dikasih Tuhan, ini kita renungkan
di masa-masa pandemi ini. Yesus Kristus penguat. Dia berjualan atas segala sesuatu. Oleh sebab itu, pengakuan iman Rasul itu bukan teks hafalan belaka, namun harus dipercaya, diimani setelah dipraktekkan dalam hidup. Saudaraku yang dikasih itu, setiap orang, termasuk orang Kristen, nanti di zaman akhir akan diminta pertanggungan jawab. Dan kita telah diselamatkan. Kita telah diberi anugerah. Dan kita disediakan surga yang abadi. Namun saudaraku yang dikasih Tuhan, itu bukan sekedar kita datang ke gereja, beribadah. Tapi kita harus berubah. Karena hidup kita yang lama sudah diperbarui di dalam Kristus. Dan nanti saatnya akan datang. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru padaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berdoa demi namamu? Dan mengusir setan demi namamu? Dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itu lah aku akan berterus terang pada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, penyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Matius 7 ayat 22 sampai 23 merupakan peringatan bagi kita hari ini di masa-masa pandemi COVID-19. Tuhanlah yang berkuasa atas segalanya. Kita tidak boleh meninggikan diri, angkuh, dan sengaja kita tidak taat kepada pemerintah yang sebetulnya adalah tangan Allah. Supaya kita bisa mengatasi COVID Corona. Ini hanya usaha manusia. Kalau kita hal yang kecil kita tidak mampu, bagaimana hal yang besar? Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita tidak boleh sembrono. COVID-19 sesuatu yang tidak kelihatan, dan itu sudah menjalar kemana-mana. Oleh sebab itu hanya Yesus yang memakai pemerintah untuk bisa memutus COVID-19. Kita tidak mampu, tetapi Allah akan memampukan kalau kita berserah. Kita percaya kepada Yesus Kristus bukan di dalam mulut, tapi harus di dalam hati dan dipraktikkan di dalam hidup. Sekali lagi, kekristenan bukan berhenti di mulut, tetapi berlanjut ke hati dan menjadi pola hidup sehari-hari. Amin. Kita berdoa. Kami tersungkur di hadapan-Mu Tuhan. Pada waktu kami diingatkan kembali akan pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Oh betapa dalam dan mulianya ya Tuhan Yesus. Engkau bagi manusia di bumi, lebih-lebih kepada kami. Kamu bersimpuh di hadapan Tuhan, mohon ampun segala dosa bangsa-bangsa di dunia, segala dosa bangsa kami Republik Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, gubernur,
wali kota, bupati, camat, RW. Oh Tuhan, ampuni, izinkan bangsa kami untuk mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan tanah yang subur, makmur, yang memiliki dua musim. Negara tropis yang bisa mendatangkan berkah. Tapi itu tanpa izinmu tidak bisa terjadi. Kami tersungkur di hadapan Tuhan bahwa negeri ini pun pemberianmu. Gerakan hati kami, bangsa kami untuk mengaku Engkau sebagai Allah dan Juru Selamat. Karena Engkau lah satu-satunya penguasa dan tidak ada penguasa yang lain. Terima kasih, dan kami menyerahkan jemaat yang tersebar di Solo. Tuhan, Kau datangi mereka, beri kekuatan penghiburan. Di saat-saat seperti ini justru imannya semakin dewasa. Tuhan, Kau bisa melakukan apa saja secara adil. Kau bisa mendatangkan berkat jasmani dan rohani di tengah-tengah keluarga walaupun mereka berada di rumah. Karena Engkau adalah Allah yang berdaulat di atas segala-galanya. Engkau lah yang mengendalikan segala sesuatu. Itulah sebabnya kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu di dalam pekerjaan, di dalam usahanya, di dalam keadaan keluarga mereka masing-masing dan kesehatannya. Kami pertaruhkan dalam kuasa dan pertolongan Tuhan supaya semakin hari mereka semakin berserah. Dan saatnya Tuhan izinkan kami untuk beribadah kembali secara biasa. Bukan saja di gereja kami, tapi di seluruh Indonesia ini kami boleh beribadah seperti biasa. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh majelis dalam kuasa Tuhan. Jaga pelihara mereka, terus tetap semangat di dalam pelayanan. Jaga keluarganya masing-masing ya Tuhan, sehingga mereka tetap memuji, memuliakan Allah. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan anak-anak kami yang masih sekolah, kuliah. Tuhan berkati mereka, jaga mereka supaya mereka tidak jenuh. Tetap belajar dengan sungguh-sungguh. Siapkan masa depannya, beri kecerdasan, kepandaian, menjadi pemimpin yang berguna untuk kemuliaan-Mu, untuk bangsa kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan segala doa ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Doa ini kami serahkan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan akhiri kebaktian pada pagi hari ini. Kita akan menerima berkat Tuhan. Turunlah anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, menolong, memimpin, menyertai dan menguasai hidup kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin.